Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan kita dalam seri operasi hitung desimal. Ini bagian keempat, yaitu pembagian desimal. Ini seri terakhir ya. Kalau ingin melihat seri sebelumnya, bisa klik di link deskripsi. Sudah saya berikan link untuk video sebelumnya. Ya, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan desimal. Ya, untuk pembagian ya caranya hampir sama dengan membagi bilangan bulat ya. Ya, memang kalau di bilangan desimal kita memang harus memperhatikan peletakan tanda komanya. Kita langsung saja untuk pembagian bilangan desimal. Soal yang pertama, ya seperti pada video di perkalian desimal ya, ada satu soal pertama itu biasanya dimulai dengan angka kelipatan 10 ya, bisa 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Bila bertemu dengan kelipatan 10 ya, ini bisa mudah kita hitung tanpa menggunakan pembagian susun gitu ya. Kita cukup menggeser komanya saja ya. Kalau di perkalian video sebelumnya tentang perkalian, kalau perkalian kita geser ke arah kanan ya. Tapi kalau untuk pembagian dia menggeser ke arah kiri. Nah, ini untuk perkalian dan ini untuk pembagian. Supaya tidak bingung, kita praktekkan saja. Saya punya angka di sini 32,5 dibagi 10. Seperti saya katakan sebelumnya, dia akan bergeser ke arah kiri. Ya, kita lihat dulu pembaginya berapa. Kebetulan di sini adalah 10. Jadi 10 itu kan digitnya, nolnya itu hanya 1. Jadi dia bergesernya hanya 1 kali ke arah kiri. Ya, kita bertanya seperti ini. Kita hitung saja. 1 digit dia bergeser. 1. Maka komanya akan berpindah ke sini. Kita tulis koma yang baru di sini. Koma yang sebelumnya kita hilangkan. Nah, jadi hasilnya adalah 3,25. Untuk membuktikan, kita hitung dengan kalkulator ya. 3,25 dibagi 10. Hasilnya adalah 3,25. Oke, soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, ini memang tidak dibagi dengan kelipatan 10, ya, tapi dengan bilangan yang lain, bisa 2, 5, dan seterusnya. Kebetulan di sini adalah angka 5. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita harus menggunakan pembagian susun seperti biasa, ya. Kita tulis dulu, berarti kalau yang yang dibagi ini sebagai pembagi ya. Berarti kita tulis dulu 32,5 ya. Nah, dibagi 5. Kita hitung dulu, perkalian 5 yang mendekati 32 adalah 5 dikali 6, yaitu 30. Kemudian kita turunkan. Nah, di sini karena ada koma, dia tidak bisa turun dulu. Tapi komanya harus kita pindahkan ke atas. Jadi kita pindahkan ke atas. Kita letakkan di sini. Nah, koma yang di sini itu hilang. Nah, baru 5, angka 5-nya bisa turun. Nah, jadi 25. Nah, jadi 25 dibagi 5 perkalian 5 yang hasilnya 25 adalah 5 kali 5. Kita tulis 5 di sini, kemudian 25 kita tulis lagi di bawah. Kemudian kita kurangi 0. Habis. Jadi hasilnya adalah 6,5. Kita buktikan apakah hasilnya betul. 32,5 dibagi 5. Hasilnya adalah 6,5. Oke, soal berikutnya. Ya, untuk soal selanjutnya, soal di nomor 3, saya memiliki soal yang agak berbeda dibandingkan soal yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Karena di nomor 3, pembaginya itu merupakan bilangan desimal. Ya, di sini 2,5.
Supaya lebih mudah untuk membagi, kita jadikan bilangan desimal ini menjadi bilangan bulat. Caranya dikali dengan kelipatan 10 ya, tergantung dari berapa digit dia di belakang koma. Kebetulan di sini di belakang koma ini hanya ada 1 digit, berarti kita cukup mengalihkan 10, maka dia akan menjadi jadi bilangan bulat ya. Tapi yang di depan juga dikali dengan 10 ya, bersama. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau perkalian dengan kelipatan 10 maka dia cukup menggeserkan komanya ke arah kanan ya. Berarti di sini 2,45 dikali 10 ya. Maka dia akan bergeser ke arah kanan sebanyak 1 kali. Gitu ya, ke sini. Ya, koma yang di sini berarti kita hilangkan. Maka hasilnya adalah 24,5. Kemudian untuk bilangan yang kedua itu 2,5 dikali 10 ya. Dia akan bergeser ke arah kanan 1 digit ya, bergeser ke sini. Nah, kalau setelah di sini kan nilainya sudah tidak ada ya. Kita hilangkan koma yang di sini, maka nilainya adalah 25 saja, tidak perlu ditulis komanya di sini. Maka ini sudah menjadi bilangan bulat dan kita mudah untuk menghitungnya. Berarti di sini 24,5 dibagi 25. Nah, ini pembaginya pun bilangannya masih lebih kecil dibandingkan dengan pembaginya. Ya, di sini 24,5, sedangkan pembaginya itu 25, nilainya lebih besar. Nah, supaya dia lebih besar, ya, maka kita hilangkan komanya dalam pembagian ini, kita letakkan di atas, ya, seperti cara yang nomor 2 tadi. Kita letakkan di sini di atas. Nah, karena di atas, karena sebelumnya tidak ada angka, maka kita tulis 0 di sini. Berarti 0, kemudian koma yang di bawah hilang. Maka nilai yang dibagi itu lebih besar 245 ya. 2,45 sama 245 nilainya berbeda ya. Kemudian kita hitung dibagi 25 ya. Perkalian 25 yang mendekati 245 adalah 25 dikali 9. 25 dikali 9 itu adalah 225 ya. Kita kurangi 5 dikurang 5, 0. Kemudian 4 dikurang 2, 2. Kemudian 2 dikurang 2 habis. Yang tidak perlu diturunkan di sini karena sudah habis. Nah, 20 dibagi 25. Nah, kalau untuk pembagian, kalau dia sudah menuliskan koma di sini, kita boleh menambahkan digit 0, hanya digit 0 ya, yang boleh ditambahkan, supaya bisa menghitung selanjutnya ya. Kalau kita berikan digit 0 berarti 200 ya, bisa dibagi 25 ya, yaitu 25 dikali 8. Nilainya adalah 200 juga. 200 dikurang 200 hasilnya adalah 0. Habis, berarti kita dapatkan hasil adalah 0,98. Kita buktikan dengan kalkulator apakah betul 2,45 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 0,98. Ya, kira-kira begitu cara menghitung pembagian dalam bilangan desimal ya. Memang agak sedikit berbeda karena kita harus memperhatikan di mana meletakkan koma. Ya, salah meletakkan koma maka nilainya akan berubah gitu ya. Tadi kalau ada koma nilainya 24,5, tapi setelah komanya dihilangkan nilainya jadi lebih besar, jadi 245. Jadi yang perlu diperhatikan dalam operasi hitung bilangan desimal adalah di mana koma itu diletakkan. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan dari pelajaran ini dipahami dengan baik ya, dapat mengerjakan soal dengan baik, dan jangan lupa untuk terus berlatih karena dengan berlatih maka kita akan semakin mahir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.